Upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 akan segera dimulai. Masing-masing peserta upacara menyiapkan diri untuk mengikuti upacara bendera. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 21 Februari 2022 segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Dengan seluruh angkasa raya.
Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Himne Balikpapan. Berbangsa
amanat pembina upacara. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Mohon perhatiannya sebentar, Bu Enda akan membawakan amanat pembina upacara ya. Yang pertama, Bu Endang masih mengingatkan buat kita semua untuk terus menjaga kesehatan ya, menggunakan masker apabila kalian bersama dengan orang lain. Sekarang Bu Endang tidak pakai masker karena Bu Endang melaksanakan rekaman sendiri. Jadi Bu Endang tidak menggunakan masker. Tetapi kalau kalian bepergian, bertemu dengan orang lain, pergi ke tempat manapun, silahkan terus menggunakan masker medis ya. Yang kedua, pastikan kalian setelah memegang sesuatu, pergi pulang dari manapun gitu ya, menuju ke tempat manapun, silahkan selalu menggunakan hand sanitizer, atau lebih baik lagi apabila ada di situ tempatnya, cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun. Yang ketiga, saat ini Omikron sangat masif, sangat sedang ada di mana-mana. Jadi kalau bisa kalian tidak usah kemana-mana dulu, tetap di rumah ya. Jaga jarak dengan teman kalian, misalnya dengan orang-orang, ataupun kalau memang tidak perlu sama sekali, tidak usah bepergian, cukup di rumah. Karena di rumah segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan, ya kan? Kecuali papa mama kalian yang mungkin harus bekerja, ya tidak apa-apa. Tetapi kalian belajar bisa dari rumah, ya. Mainnya ke mall, kemana nanti, tunggu situasi aman, situasi terkendali, baru kalian boleh melakukan aktivitas yang dapat harus bersama dengan orang lain, ya. Nah, yang kedua, karena Omikron ini begitu cepat menular, ya, gejalanya Omikron itu hanya seperti batuk pilek, seperti flu, tetapi itu membahayakan kalian. Makanya jangan pergi kemana-mana kalau tidak sangat penting, ya, sehingga pembelajaran tetap kita laksanakan di rumah secara online. Nah, Bu Endang harap itu tidak kemudian mematahkan semangat kalian, ya. Kalian tetap harus semangat mengerjakan tugas. Nah, mendengarkan materi dari guru pada saat kalian belajar, dibuka kameranya. Nah, Bu Endang kasih tahu, kalau kalian tidak buka kamera, konsentrasi kalian pasti akan terbagi. Kita pasti pinginnya kita masih manusia berdosa. Jadi manusia berdosa itu segala sesuatunya harus diawasin. Nah, kalau kalian tidak buka kamera, kalian merasa tidak diawasin, ya kan? Begitu tidak diawasin, kalian punya pikiran yang aneh-aneh, pingin main game, pingin ngobrol sama mbak yang di samping, pingin lihat-lihat kanan kiri, sehingga itu melewatkan materi yang diberikan oleh guru. Begitu lewat materinya, ya pasti kalian nggak akan bisa, ya, karena kita belajar tuh harus konsentrasi. Nah, yuk, yang belum buka kamera, yuk mulai sekarang buka kameranya. Ajar diri untuk kita bisa fokus di dalam kita belajar. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara kita buka kamera. Itu dulu. Oh, saya nggak suka sama guru itu, Bu. Nggak boleh, ya. Kita nggak boleh nggak suka sama orang lain. Kita belajar untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Jadi ya kalau bu gurunya bosenin, Bu, kalian bisa pakai cara. Nah, misalnya kalian bertanya sama bu gurunya, kalian
yang nggak tahu kalian boleh tanyakan, tetapi kalian harus konsentrasi ya, supaya materi yang dari Bapak Ibu guru kalian bisa kuasai. Itu yang pertama dengan buka kamera. Yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau Bapak Ibu guru sudah katakan tugasnya ada di classroom, ya kalian harus segera buka classroom. Jangan ditunda-tunda, ditumpuk-tumpuk, begitu nanti disuruh ngumpulin nggak bisa, nggak sempat bu, nggak bisa bu. Jangan ya, tetap konsentrasi, tetap kerjakan step by step, sedikit demi sedikit, jangan nunggu-numpuk gitu ya. Dan yang ketiga, supaya kalian tetap mempunyai motivasi belajar di rumah, tetap punya hubungan baik dengan guru kelas. Kalau nggak tahu pasti harus harus tanya sekarang. Tanyanya bukan nanti lupa ya. Segera tanyakan, Bu, ini saya nggak tahu. Nah, pasti ibu gurunya pasti akan menerangkan. Kalau kalian tanyanya nanti, bu gurunya juga yang sebelah mana itu? Aduh, kok nggak tanya dari kemarin? Nah, gitu kan? Nah, oleh karena itu segera tanyakan ya. 3 hal, buka kamera, kemudian segera kerjakan tugasnya di classroom, dan yang ketiga, selalu bertanya apabila kurang jelas. Nah, dan Bu Enda katakan, kalau sekarang kalian masih online, kalian harus punya sikap fleksibel. Fleksibel itu apa, Bu Enda? Fleksibel itu dapat menerima perubahan-perubahan yang ada dengan segera. Wah, apa itu? Contoh, saat ini pemerintah mengatakan kalian harus online. Kalian online dengan sepenuh hati. Begitu nanti pemerintah katakan semua masuk PTMT 100%. Wah, ganti lagi. Kalian harus sigap, segera persiapkan diri untuk bisa belajar di sekolah PTMT 100%. Atau pemerintah mengatakan harus 50%, ya sudah, berarti hybrid. Nah, kalian harus siap dengan segala kemungkinan itu ya. Jangan kemudian kalian bilang, aduh kemarin ini, sekarang ini lagi. Aduh kemarin sudah masuk, sekarang enggak lagi, gimana sih? Nggak boleh. Karena apa? Karena keadaan sekarang adalah keadaan di mana kalian harus fleksibel dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat, segera tetek. Wah, gitu ya. Jadi nggak boleh males-malesan, nggak mau sekolah, nggak boleh ya. Karena apa? Karena keadaan menuntut kita untuk cepat tanggap secara fleksibel ya. Dan Bu Endang katakan sekarang sudah bulan Februari ya, itu sudah masuk ke dalam ulangan-ulangan PH ya. Untuk apa? Untuk penilaian di kenaikan kelas nanti di bulan Juni ya. Nanti bulan Maret Bu Endang akan berikan laporan mid semester. Jadi nilai-nilainya akan disatukan, kemudian akan diberikan pertanggungjawaban kepada kalian, pada orang tua. Jadi mulai sekarang kalau sudah ada PH, kalian rajin kerjakan, kalian teliti kerjakan ya. Satu lagi, kemarin tanggal 10 Februari adalah hari ulang tahun Balikpapan ya. Hari ulang tahun Balikpapan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Balikpapan adalah kota yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus jaga, kita harus bela, kita harus perjuangkan kota Balikpapan dengan cara kita, yaitu jaga kebersihan. Itu pasti ya. Memang kalian belum kemana-mana, tetapi mari pada saat kalian pergi kemana, buang sampah harus pada tempatnya ya. Cintai kota kalian, karena kota ini sudah Tuhan berikan kepada kalian untuk menjadi tempat kalian, tempat rumah kalian, tempat kalian bersekolah, tempat kalian beribadah ya.
doakan kota Balikpapan, doakan para pemimpin-pemimpinnya, sehingga mereka dapat memimpin kota Balikpapan dengan sejahtera, dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Ya, mari Balikpapan kita doakan menjadi kota yang benar-benar aman, tentram, nyaman, dan layak dihuni. Baik anak-anak, sekali lagi Bu Endang katakan kalian tetap mempunyai motivasi walaupun harus belajar di rumah. Kalian mempunyai tanggung jawab di dalam pembelajaran dan kalian tetap menjaga kesehatan dengan prokes yang jelas. Baik, terima kasih. Kita tetap harus berdoa dan bijaksana menjaga kesehatan kita. Tetap sehat, tetap bersemangat, dan Tuhan memberkati kita. Menyanyikan lagu nasional diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh melewati sepanjang tahun dalam pertolongan Tuhan dan sepanjang hari dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dan terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan buat bagi kami sekeluarga, bagi anak-anak dalam belajar, bagi guru-guru dalam mengajar tiap-tiap hari. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan bagi orang tua, siswa kami di IPK Balikpapan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan doa kami khusus untuk Balikpapan yang boleh memasuki ulang tahun yang ke-152. Biarlah Tuhan di hari ulang tahun yang ke-152 Balikpapan semakin menjadi kota yang memberkati banyak orang, dan juga biarlah dalam masa pandemi ini kota Balikpapan juga dipulihkan. Banyak orang juga disembuhkan dari sakit penyakit, khusus untuk virus Omikron ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembelajaran yang masih dilakukan secara online. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak, terus berikan sukacita untuk mereka, berikan semangat untuk mereka. Dan juga untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan berikan kreativitas, sukacita, dan juga kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dari orang tua siswa. Tuhan juga memberkati mereka semua dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, dan juga dalam setiap hal yang mereka kerjakan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Upacara pengibaran bendera merah putih telah selesai. Pasukan siap dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak.